Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Mari kita kembali membuka Injil Markus pasal 4 ayat 29, kita akan membacanya bersama-sama. Injil Markus pasal 4 ayat 29. Markus 4:29, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah memberikan kami firman yang hidup, firman yang kekal, yaitu Putra-Mu sendiri, firman yang telah menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah manusia. Ya Bapa, kami mengucap syukur sekarang firman-Mu yang ditulis akan kami pelajari, kata-kata dari firman itu sendiri, dan kami mengerti melalui Roh-Mu saja. Karena itu Engkau menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, dan kuduskan kami dengan firman-Mu, dengan darah Yesus, sehingga kami dapat mengerti, yaitu firman-Mu yang kudus. Demikianlah doa kami, dengan terima kasih kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, di Injil Markus ini kalau kita simak baik-baik, itu kita melihat di pasal 4, Tuhan Yesus mulai mengajar dengan perumpamaan. Perumpamaan tentang penabur yang menabur benih, kemudian perumpamaan tentang pelita. Tentang hari ini benih yang tumbuh ya menurut judul Alkitab di tangan kita. Kemudian untuk bukan minggu depan ya, 2 minggu kemudian biji sawi. Jadi perumpamaan. Nah, di Alkitab itu sastra ada beberapa bentuk yang perlu kita ketahui untuk mengerti Alkitab. Kitab Kejadian itu kebanyakan ditulis dengan cara bercerita, ya, narasi ya. Jadi kalau kita mau belajar cerita, narasi itu berbeda dengan kita belajar tentang perumpamaan. Kemudian ada juga bagian firman Tuhan yang merupakan syair, yaitu Mazmur dan Amsal dan Ayub dan yang lain-lain ya. Kalau syair Indonesia itu berdasarkan akhir dari kalimat, berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Jadi bunyi ya. Kalau syair orang Ibrani itu 2 kalimat disandingkan. Ya, ada 2 kalimat ya. Berbeda sekali ya cara mengerti Mazmur dan Amsal. Contohnya ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ya, permulaan pengetahuan. Terus disandingkan dengan kalimat lain itu sebagai kontras, tetapi ya orang fasik menolak didikan. Jadi ada 2 kalimat itu dipertentangkan. Nah, sedangkan perumpamaan ini adalah cerita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Seperti menabur benih. Kemudian ada perumpamaan tentang seorang yang dibebaskan hutangnya 10.000 talenta oleh raja, tetapi ada kawannya yang berhutang sedikit sekali, 50 talenta, dia mencekik kawannya, memenjarakan kawannya. Jadi ada cerita yang memang ya terjadi di masyarakat di zaman itu. Nah, menabur benih itu biasa, karena di Israel Tuhan memberikan mereka tanah yang dikatakan tanah berlimpah susu dan madu. Apa itu? Kalau susu artinya peternakannya baik, dan kalau madu artinya pertaniannya baik. Karena kalau madunya dihasilkan banyak berarti ada yaitu yang namanya kumbang ya, memakan yang namanya spora, dan spora itu bisa berbuah, dan buah itu bisa dihasilkan dari tanaman. Jadi tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, tetapi ada satu hal, perumpamaan bukan hanya kisah sehari-hari yang Tuhan Yesus pakai untuk mengajar ya, supaya orang tidak lupa dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, kalau kita lihat ya ajarannya tentang pelita. Zaman dulu tidak ada listrik. Mereka harus membeli minyak ya, merawat pelitanya, dan pelitanya tiap hari harus dinyalakan. Kemudian perumpamaan tentang menabur. Kenapa menabur? Karena kalau tidak menabur, orang Israel nggak bisa makan loh. Tidak seperti sekarang ada supermarket. Kita bisa pergi ke supermarket, beli beras, langsung bisa dikonsumsi. Zaman itu tidak. Semua orang Israel punya ladang untuk menanam baik gandum. Nah, di Israel, waktu saya pergi tahun 2004 ya, itu saya diberitahu ada 3 jenis lahan.
Lahan yang rata sekali ya. Kalimantan ini khususnya di daerah Sabah dan Sarawak, tanahnya nggak rata begini ya. Jadi kalau mau menanam, traktor tuh susah beroperasi, ya bergundu-gundu. Tapi kalau kamu ke Brasil, itu tanahnya tuh rata ya, sekian ribu hektar. Jadi gampang ya mengolahnya. Nah, di Israel tanah yang rata seperti Daud berperang dengan Goliat. Ya, bukan hanya rata, di situ pasukan bisa berkumpul, bisa saling bertempur. Ribuan orang ya berada di tanah lapang itu. Itu kalau tanahnya rata seperti itu, mereka menanam apa tuh? Gandum. Ya, pasti gandum ya. Tetapi ada lereng yang begini, apa yang ditanam? Setiap jengkal tanah di Israel itu ditanam loh. Kalau Indonesia setiap jengkal ditanam, wah kaya betul negara kita. Nah, mereka tanam anggur, ya anggur ya. Anggurnya sangat manis ya. Pernah petik anggur di depan rumah orang, manis sekali. Yang ketiga, kalau di atas bukit ya ditanam zaitun. Makanya ada bukit zaitun kan? Nah, jadi semuanya sangat berguna untuk mereka. Tetapi kisah sehari-hari ini, kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan Yesus kasih improvisasi. Kalau kamu lihat perumpamaan ya, seperti ada nggak orang berhutang 10.000 talenta, 200.000 tahun gaji? Ya nggak ada. Tuhan Yesus sengaja ya cerita sehari-hari dikasih bumbu ya yang pedas sekali ya. Kalau kita makan geprek, levelnya mungkin level 25 gitu. Begitu masuk, wah gitu loh. Jadi perumpamaan itu bukan cerita biasa. Ingat ya, seperti yang kita pelajari tentang penabur. Mana ada orang menabur di jalan? Ada nggak? Kalau kamu disuruh menabur, kamu menabur di jalan, udah dipecat sama majikannya. Ya kan? Ini betul dikasih bumbu ya supaya waktu dengar orang tuh jangan lupa lagi. Nah, sekarang kita lihat ya, perumpamaan itu sebenarnya dimulai dengan kata, kalau kita baca, Yesus berkata, ya, beginilah hal kerajaan sorga seperti orang menabur benih di tanah. Seperti, ya ada kata seperti. Nah, kata seperti ini dalam bahasa teologianya adalah simili. Seperti ya, seperti itu tidak sama. Ya, orang Indonesia sering salah ya, sama seperti. Kalau sama harus dengan, bukan seperti ya. Saya sering kali mendengarkan orang menggunakan sama seperti. Kalau kamu belajar matematika, sama harus dengan. Kalau seperti, tandanya beda dengan sama dengan. Ya, kalau sama, sama. Kita nggak boleh bilang sama seperti. Sama dengan, seperti. Nah, seperti kerajaan Allah, seperti orang menabur. Kalau kita melihat 40 perumpamaan yang sudah saya bagikan, perumpamaan hari ini itu masuk di kategori Allah atau Tuhan Yesus sedang mengajar kita tentang gerejanya, tentang kerajaannya dengan benih yang tumbuh, sawi, ragi, harta, mutiara. Jadi di sini ya. Perumpamaan itu di sini dapat dikategorikan untuk supaya kita gampang mengingat. Karena banyak ya, ada 40 ya. Caranya bagaimana? Allah itu baik kepada semua manusia. Yang pertama ya. Jadi Allah yang baik kepada manusia memberikan kita keselamatan secara cuma-cuma. Itu 5 perumpamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana manusia yang sudah dibantu Allah dapat membantu tetangganya. Samaria yang peduli. Kemudian setelah itu tentang hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu ada 6 perumpamaan. Setelah itu ada 14 perumpamaan. Allah menilai kita bagaimana kita hidup tidak sesuai dengan hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan itu kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu mengerti, kamu melakukan firman Tuhan, itulah hikmat. Paham ya? Harus iman timbul dari mendengar. Setelah mendengar kamu percaya oleh pertolongan Roh Kudus, kamu melaksanakan firman itu dan memberitakan. Itu namanya sesuatu yang hikmat dari Allah. Kemudian setelah itu ada perumpamaan tentang doa. Ya, doa ini juga Tuhan Yesus mengajarkan dengan 3 perumpamaan. Artinya begini ya, kenapa kita berdoa? Apa yang kamu minta dalam doa? Minta hikmat. Paham ya? Yang kedua, minta kita dibuat menjadi orang yang baik. 2 hal saja. Berhikmat, baik. Nah, kemudian jangan lupa ada juga perumpamaan di sini ada 6 tentang Allah itu adalah hakim dan akan menyudahi dunia ini dengan akhir zaman. Ini perumpamaan ada 6 buah. Sedangkan yang terakhir kategori ke-7 tentang gereja dan kerajaan Allah
yang Tuhan Yesus ingin mengertikan para muridnya supaya jangan lupa. Inilah kerajaan Allah, yaitu benih. Kalau bahasa Indonesia, judulnya benih yang tumbuh. Tetapi kalau kamu lihat baik-baik ya, di dalam Injil Tuhan Yesus, perikop 67 halaman 76, judulnya beda loh. Kenapa judulnya beda? Perumpamaan tentang penuaian. Awalnya benih ditabur, tumbuh, tetapi berbuah dan siap dituai. Karena ada jenis tanah yang sedang dipelajari, tanah yang jalan, begitu ditabur, langsung dimakan burung. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada, Yudas Iskariot kan? Mengikut Yesus, tapi tidak percaya Yesus. Jadi dia hanya mendengarkan firman Tuhan, telinga kanan, telinga kiri, itu Yudas. Yang kedua, tanah yang tipis, ya, karena di atas batu. Ada nggak orang yang diancam supaya tidak percaya Yesus? Ada. Yang meninggalkan Yesus sebagai murid-murid palsu, Yohanes 6 ayat 66. Kemudian ada nggak orang yang karena kekayaan tidak mau ikut Yesus? Dia senang ya mendengarkan Yesus, datang mencari Yesus. Ada dalam Matius 19, anak muda yang kaya. Yesus bilang, satu saja kamu yang kurang. Jual semua hartamu, bagikan orang miskin, tak ada harta lagi, kamu ikut aku. Dia nggak mau, karena hartanya. Ada nggak orang yang betul-betul meninggalkan segala sesuatu, mengikuti Yesus? Tanah jenis keempat. Kalau kita lihat di Injil Markus ini, pasal 2. Orang itu bernama Matius, dari suku Lewi. Bapaknya namanya Alfius. Ini satu-satunya murid Yesus yang punya 3 nama. Maksimal 3 nama ya. Petrus juga punya 3 nama. Simon, Petrus, anak Yohanes. Ini lengkapnya. Lewi, kemudian Matius, dan dia adalah putra Alfius. Jadi malam ini kita mau pelajari. Tuhan Yesus mengatakan benih itu ditabur di tanah. Nah, tanah itu tidak ada yang ready loh untuk ditabur loh. Misalnya kalau kita beli lahan, contohnya di Kalimantan Barat, banyak orang membeli lahan untuk menanam sawit. Nggak mungkin begitu dia beli lahan, lahannya langsung ditanam sawit. Pasti harus namanya land clearing. Nah, land clearing itu ada 2 cara. Yang paling gampang, bakar aja. Makanya banyak asap kan. Gampang dan murah. Dan itu nggak boleh. Karena kalau dibakar, tanah orang lain, kecipratan api bisa terbakar. Nah, sekarang dikatakan, gunakanlah alat berat. Mahal. Ya, ada satu kawan saya, dia punya alat berat, katanya ada 1000 buah ya. Kalau satu buah alat berat itu 1 miliar, 1000 buah itu sudah 1 triliun loh. Asetnya loh, alat berat. Untuk apa? Untuk membersihkan lahan, supaya lahannya bisa ditanami dengan benih. Nah, benih itu, kalau sekarang saya dengar di Indonesia, untuk sayur saja, kita nggak punya benih loh. Kamu kalau makan sayur harus bersyukur loh. Benihnya dari mana sayur yang kita makan? Ada yang tahu? Pengabar Injil Julimin yang pernah bertani. Nggak pernah tahu ya? Dari Cina. Kaget nggak kamu? Benih-benih sayur yang kita makan itu diimpor loh dari Cina. Kamu tahu Israel waktu mereka menanam itu begitu subur, tapi jangan lupa loh, selain tanahnya mau disuburkan, di bawahnya tuh begitu banyak pipa air loh. Dikontrol dengan komputer loh. Kalau kamu lihat taman di Israel, tamannya cantik ya, kebunnya indah, itu di bawahnya itu betul-betul banyak pekerjaan teknis dari insinyur. Jadi sampai waktunya disiram air, waktunya disiram pupuk seperti itu lapangan golf. Mahal sekali. Ya, supaya benih itu bisa ditanam dan berbuah di tanah yang baik. Tanah yang baik itu jantung manusia sudah Tuhan garap. Kalau orang mendengarkan firman, kalau Roh Kudus nggak membuat dia menerima firman, nggak bisa dia percaya Yesus. Nggak ada tanah yang siap pakai ya. Kalau ada tanah siap pakai, mungkin 1 miliar orang mau beli ya. Nggak usah bersihkan, nggak usah apa gitu ya. Begitu beli tanahnya siap, langsung tanam, nggak ada. Kemudian kita lihat di sini, tanah itu menumbuhkan benih. Kenapa bisa tumbuh ya? Kalau kamu belajar biologi di SMP saja kan, jadi pohon yang ditanam, itu benihnya tumbuh, dan karena ada daun, dan daun itu menghisap air, dan air itu bercampur dengan oksigen yang kita keluarkan, ya kan? Oksigennya, kalau nggak ada oksigen, CO2 ya, CO2 yang kita keluarkan, dia nggak bisa berfotosintesis. Jadi perlu air dari Tuhan turun dari atas, ada sinar matahari, dan kita supply CO2, sehingga CO2
digabung dengan H2O air, kemudian dengan proses klorofil di dalam fotosintesis daun dihasilkan namanya karbohidrat yang kita konsumsi. Buah, ya, baik mangga, baik beras, semua itu karbohidrat. Ya, kalau mau protein harus konsumsi hewan. Nah, benih itu sendiri tidak gampang ya. Tadi saya bilang ya, kalau benih sayur dari Tiongkok ya. Kalau benih pohon akasia yang kita lihat banyak di Indonesia, itu dihasilkan zaman dulu. Kami sering beli benih akasia. Itu pohonnya tinggi, bagaimana mendapatkan benihnya? Itu kita dengan senapan, tembak loh, push, tembak ya. Begitu ditembak, itu lahan benihnya itu terpotong dan jatuh karena tinggi, nggak bisa dipanjat. Ya, di NTT itu memburu hunting namanya, memburu benih. Jadi benih di sini juga sangat mahal. Nah, kita lihat di sini benih yang sudah ditanam oleh penanam itu mengeluarkan tunas, ya, prosesnya tunasnya makin tinggi, kemudian kita dikatakan di sini tidak tahu apa yang terjadi waktu benih itu bisa tumbuh karena bumi sendiri yang mengeluarkan buah dan mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulirnya penuh berisi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit dan musim menuai sudah tiba. Jadi di sini konsentrasinya bukan hanya menanam dan menyiram dan menumbuhkan, tapi ada buah yang dipanen. Ada buah yang dipanen ya. Nah, kalau kita melihat ya dalam perumpamaan ini, Yesus bukan hanya mengajarkan menanam, menyiram dan tumbuh, tapi berbuah. Mari kita lihat di Injil Yohanes 4 ayat 31. 4:31 sampai 39. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah yang telah membawa sesuatu kepada yang itu dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kemudian ayat 35, simak baik-baik. "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Ayat 36, "Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai," jadi di sini ada yang menabur, menanam, menyiram, tetapi ya, ada buah yang masak, dituai, sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ayat 39, "Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Jadi di sini menuai sama dengan mengabarkan Injil Tuhan Yesus, dan orang yang sebelumnya tidak kenal sama sekali dengan Tuhan Yesus percaya pada Tuhan Yesus. Nah, orang Israel banyak sekali hari rayanya. Ya, ada hari raya Paskah yang diidentikan dengan penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus. Nah, waktu Yesus bangkit dalam 1 Korintus 15 ayat 23, kita coba lihat apa gelar Yesus ya yang sudah bangkit. 1 Korintus 15 ayat 23. Sangat menarik ya, ada hubungannya dengan penuaian. 1 Korintus 15 ayat 23, kita baca bersama-sama. "Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya." Lihat ya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Artinya Yesus yang bangkit dari kematian itu seperti satu jenis tanaman baru yang Tuhan tanam. Sebelumnya nggak ada ya. Dan ini panennya pertama. Karena tubuh Yesus itu tubuh mulia. Tubuh mulia. Yang tidak dibatasi oleh ruang. Dia kalau mau masuk ke ruangan ini, waktu pintu di bawah terkunci, dia nggak perlu ketok-ketok pintu. Dia bisa langsung masuk.
Dia akan berikan tubuh itu pada kita loh. Makanya disebut buah sulung kebangkitan dari orang mati. Jadi itulah yang dikaitkan dengan hari panen. Nah, hari panen itu sangat spesial di masyarakat yang agraris. Contohnya orang Dayak. Mereka merayakan hari Gawai. Ya, kalau di Sarawak tuh liburnya 2 hari Gawai. Gawai itu sebenarnya hari raya panen. Nah, di Israel juga ada hari raya panen yang diidentikan dengan hari raya gereja yang tidak kita sadari loh. Apa itu? Hari raya panen itu hari raya Pentakosta. 50 hari setelah Paskah. Dan dinamakan dengan nama yang lain, bukan hanya Pentakosta, tetapi di zaman dulu itu hari raya minggu kali minggu. Artinya 7 minggu setelah hari raya Paskah. Kalau 7 minggu berarti 7 kali 7, 49, berarti pada hari yang ke-50 itu hari raya panen, hari raya yang dikatakan Festival of Weeks ya. Minggu kali minggu, 7 kali 7, 49 tambah 1, persis hari itu jatuhnya di hari Minggu. Tadi saya sudah katakan bahwa hari raya Pentakosta itu, hari panen, selalu jatuhnya di hari Minggu. Pada hari kenaikan Yesus, dalam khotbah saya sudah singgung. Saya sudah menjadi orang Kristen, ya, sudah lebih dari 30 tahun. Tapi nggak tahu hari raya Pentakosta itu sebenarnya hari raya gereja. Karena tidak ada gereja yang merayakan hari raya Pentakosta. Setahu saya begitu. Saya pernah di gereja GKKB, gereja Kingmi, gereja GPIB, gereja BP, nggak ada disebut hari raya Pentakosta. Saya sekolah Alkitab pun nggak diajarkan. Sampai satu hari, yaitu pada tanggal 4 Juni ya, tahun Tuhan 2017. Ya sudah 5 tahun lalu ya. Saya pada hari itu berada di Jerman. Hari itu tanggal 4 jatuhnya Minggu. Tetapi hari Senin kan doa puasa. Ya kan? Karena tanggal 4 Juni kita kan perjamuan kudus di gereja kita. Tapi doa puasanya Senin. Jadi saya berdoa puasa pada hari Senin. Dan malam harinya ada makan malam dengan Yunis dan teman-temannya sebagai perpisahan. Karena Selasa saya, Henry, Elizabeth akan dari Hamburg naik kereta api ke Frankfurt. Setelah itu dari Frankfurt pada hari Selasa tanggal 6 Juni 66 ya, tahun 17 akan terbang ke Singapura. Baru hari itu mereka bilang hari ini hari libur. Kok kalian ngajak makan malam nggak makan siang? Saya tanya hari libur apa? Pentakosta. Loh, kok ada hari libur Pentakosta? Iya, setelah saya cek, Pentakosta itu jatuhnya bukan hari Senin, tapi hari Minggu tanggal 4 Juni. Tanggal 5 diganti menjadi hari libur nasional. Baru saya tahu, oh ternyata hari raya Pentakosta memang dirayakan gereja. Nah sekarang kita mau lihat ya dari perumpamaan yang kita pelajari. Apa dampaknya kita merayakan hari raya Pentakosta? Buka Kisah Rasul 2. Yang pernah dikhotbahkan di gereja ya. Tuhan Yesus pada hari itu ya 50 hari setelah Paskah pada pasal 2 kalau kita baca ya ayat yang ke 38. Petrus dan kawan-kawan sudah dipenuhi Roh Kudus. Mereka bisa berbicara dengan 15 bahasa tanpa mereka perlu belajar. Mereka bisa bicara bahasa Arab, bahasa Mesir, semua bahasa yang ada orangnya pada saat itu. Menyampaikan Yesus adalah Mesias yang sudah kalian salibkan tetapi telah bangkit dari kematian. Kalian semua ini orang berdosa. Jadi Injil itu menunjuk kita manusia berdosa, tapi tidak sampai di situ. Tuhan mau mengampuni dosamu loh. Tapi hari ini juga kamu cepat-cepat bertobat sebelum terlambat. Karena kamu tidak tahu hidup kita seberapa panjang. Tadi saya mendengarkan sebuah berita yang mengejutkan. Ada seorang dokter, pendeta, umurnya ya tidak terlalu tua dibanding saya, namanya Pak Lukas. Tiba-tiba sakit jantung, tadi pagi sudah berpulang ke rumah Allah Bapa. Dia adalah rektor saat. Saya tanya kepada pendeta Karyanto, ketua sinode GKKK, berapa usianya? Kira-kira 60-62.
Saya sendiri tahun depan sudah 60. Tiba-tiba sakit. Dan dia katakan pada saya, ada juga satu pendeta, Cornelius, mantan rektor ITA, ketua sinode GKT, juga sedang sakit di Singapura. Kita hidup tidak tahu berapa umur kita. Jadi cepat-cepat kalau ada sesuatu baik, lakukan hari ini. Nggak boleh tunda loh. Percaya Yesus, cepat-cepat percaya. Mungkin besok udah game. Besok sudah game. Apa yang baik yang bisa kita lakukan, jangan ditunda. Jadi Petrus mengatakan, kalian bertobatlah, hendaklah masing-masing, ayat 38, memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, artinya diselamatkan dan menghasilkan buah Roh Kudus, sebab ya, kamu lihat di sini ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-39, untuk kamulah janji itu, dan untuk anak-anakmu lah, untuk orang yang masih jauh dan orang yang dekat ya, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia, Petrus, memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 41, lihat ya, panennya apa ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah maknanya panen. Yesus menunjukkan pada muridnya, dia sedang panen. Jadi satu perempuan Samaria yang punya banyak suami berjumpa dengan Yesus di waktu jam 12 siang, kira-kira begitu. Wanita menimba air di pagi hari. Wanita ini karena dia malu menjadi bahan gosip, dia menimba air di siang hari yang panas, dan Yesus sengaja tiba di Samaria di jam yang itu untuk bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Akhirnya orang ini percaya, dan dia suruh masuk kampung dan mengajak orang sekampungnya. Dikatakan di situ orang sekampungnya pun percaya Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, orang menanam dan menyiram, Allah memberi pertumbuhan dan buahnya sudah matang, dan kita perlu memanen. Jadi di sini panenan yang perlu kita lakukan itu adalah tidak sama lagi dengan orang Israel. Kalau kamu membaca ya, hari raya panen itu dideskripsikan dengan sangat detail loh. Dengan begitu banyak ayat ya. Kalau di rumah kamu bisa baca di kitab Imamat pasal 23. Ya, Imamat 23. Sebagai bukti mereka menanam, menyiram, Allah memberi buah dan menumbuhkan, dan buahnya itu harus dibawa dalam bentuk persembahan loh. Di setiap hari di bait Allah itu ada 3 tempat ya. Di bait Allah di depannya itu ada meja doa, isinya kemenyan dibakar. Kemudian di sebelah kanan ada meja lampu manorah yang cabangnya 7, lambang Roh Kudus, ya ini lambang Bapa. Dan di sebelah bagian kiri ada meja roti. Meja apa? Roti. Roti itu tidak boleh tidak ada loh. Selalu ada di situ. Dari mana roti itu? Jadi hasil mereka panen. Jadi di hadapan Tuhan 3 hal ya. Berdoa pada Bapa ya, dengan pimpinan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus. Apa sih maknanya Tuhan Yesus itu untuk kita? Bukan hanya kita sendiri yang selamat loh. Kita harus pergi memberitahukan orang lain tentang Yesus, dan mereka percaya Yesus, namanya panen. Ya, kalau orang panen nggak mungkin ya dia hanya panen di satu titik kan. Jadi semua tempat yang sudah dia tanami, dia akan panen. Dan orang Israel dikatakan kalau panen ya, ada peraturannya, tidak boleh sampai gundul. Tidak boleh sampai gundul. Harus disisakan sedikit gitu. Supaya apa? Supaya orang miskin, orang janda, yatim datang ke sana bisa memetik ya, sisa-sisa dari panen itu. Sehingga tidak ada orang yang kelaparan di negeri Israel. Jadi kita lihat di sini bahwa perumpamaan tentang panen ya, banyak kali disalah mengerti hanya tentang benih yang ditanam, tumbuh dan berbuah. Ya, sudah sering saya katakan, orang menanam ada banyak tujuan. Kalau menanam kayu, diambil kayunya kan. Kalau menanam bunga, dipetik bunganya kan. Kalau menanam ya, daun teh kan, dipetik tehnya kan. Kalau ini menanam apa? Menanam buah, supaya buahnya itu dipanen
Dan panen itu kita lihat ya. Kita lihat di Alkitab jenis panen yang sekarang kita lakukan adalah pengabaran Injil sehingga orang yang tidak mengenal Yesus bisa percaya Yesus. Orang yang paling banyak panen selain Yesus itu orang yang bernama Rasul Paulus. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 126. Jalan. Air mata bercucuran. Tangan kanan membawa benih, ya. Atau tangan kiri membawa benih. Terus tangan kanan menyebar benih. Jalan. Kita kalau mengabarkan Injil seperti Rasul Paulus dari kota ke kota, dia tidak kenal ya orang-orang yang ada di kota itu. Tapi dia pergi ke rumah sinagog, dia kabarkan Injil kepada orang Yahudi dan orang Yahudi benci dengan dia. Sehingga ya Rasul Paulus paling banyak dimusuhi orang Yahudi, sehingga Tuhan membuka lagi pintu kepada orang yang tidak bersunat dan banyak orang tidak bersunat percaya pada Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Contohnya Dr. Lukas. Contohnya Timotius. Contohnya Titus. Percaya Yesus karena Rasul Paulus dan kawan-kawan pergi bercucuran air mata. Saya sudah katakan ya, yang susah dilakukan orang Kristen menurut saya berpuasa, berdoa. Tidak gampang. Kalau diundang makan langsung senyum kan? Ya, tapi disuruh berdoa, berpuasa susah. Yang kedua, pergi mengabarkan Injil. Karena pengabaran Injil sekarang itu sudah tidak model lagi di gereja. Pendeta hanya berkhotbah, mimbarnya ada, minggu jadwal dia khotbah, naik mimbar khotbah. Pergi menginjili, cek saja di Google Map dia, ada nggak dia menjelajah? Nggak ada. Kalau kamu cek Google Map-nya Yesus loh, kalau waktu itu ada Google Map, kamu kira-kira jelajahnya Yesus tuh di mana? Penuh di sini. Paulus juga loh. Kalau sekarang enggak loh. Gembala sidang di mana khotbahnya? Di sini. Minggu depan sini. Sini. Enggak seperti Yesus. Makanya Yesus bilang, jangan bilang ya, panennya sekian bulan lagi. Enggak. Sekarang ini loh, panen sudah terbuka. Asal kamu mau pergi mengabarkan Injil. Dan orang akan dibuka lubuk jantungnya dan percaya Yesus. Seringkali saya berkata, gereja kita perlu berharap apa? Supaya tahun ini kita lihat siapa yang percaya Yesus. Tuhan kirim ya orang percaya Yesus. Kalau gereja kita tidak ada orang baru yang percaya Yesus karena penginjilan, gereja kita sudah mati sebelum Yesus datang. Nggak ada gunanya. Paham ya? Karena Yesus bilang harus panen. Dan panen ini dengan cucuran air mata. Coba kita buka ya sebagai penutup. Mazmur 126. Ini janji ya dari Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Dan 3.000 orang bertobat. Dan kisah para rasul berlanjut dengan begitu banyak ya pemanenan dan banyak orang percaya Yesus. Kita baca ayat 5 dan 6. Mazmur 126. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya berharap ayat ini bukan hanya kita baca, kita dengar, tapi kita praktekkan. Walaupun pergi mencucurkan air mata, mengabarkan Injil, tetapi Tuhan berjanji ya, di antara orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus akan percaya padanya. Dan waktu mereka ya percaya Yesus seperti hari panen. Ada nggak orang hari panen tuh nangis gitu? Ada nggak? Ada nggak orang yang gajian gitu ya, menerima gaji terus nangis? Pasti senang. Dikatakan ya oleh Alkitab, kalau ada satu orang bertobat, sungguh-sungguh bertobat, yang bisa menobatkan orang tuh hanya ini, Injil Tuhan Yesus. Ya, Kristus sudah mati untuk dosa kita. Yang kedua, dia sudah dikubur. Yang ketiga, dia sudah bangkit. Dia menampakkan diri. Dia mau mengampuni dosa kita. Dan Allah mau mengangkat kita jadi anak. Orang itu kalau ya menerima Roh Kudus, maka dia percaya Yesus. Makanya hari panen itu diidentikan dengan hari turunnya Roh Kudus. Kita bisa menabur. Tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak bisa memanen.
Di Perjanjian Baru, ayat penutupnya adalah Injil Yohanes 16. Coba kita baca ya. Tentang Roh Kudus. Ayat 8. Ya, ini kuncinya ya. Kalau kita pergi memanen, harus Roh Kudus bekerja. Dan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, Petrus memang ya, memanen, tapi Roh Kudus yang memberikan hasilnya. 16 ayat 8, 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, dan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus, membuat orang insaf akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi kita sudah belajar dari Injil Markus pasal 4. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh, ini judul yang diberikan oleh Alkitab Lai, sedangkan Injil Tuhan Yesus judulnya perumpamaan tentang penuaian. Jadi penuaian di sini adalah identik dengan Tuhan Yesus mengabarkan Injil pada orang Samaria, dan orang Samaria hanya ya dimulai dengan satu yang percaya Yesus, janda yang banyak suaminya, tapi setelah itu satu kampung percaya pada Yesus. Dan kita lihat juga di Kisah Rasul 2, Petrus dan kawan-kawan mengabarkan Injil, dan Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta itu identik dengan hari raya panen. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang percaya Yesus. Dan kita berdoa ya, bahwa kita di tahun ini dan seterusnya kita mengabarkan Injil sebelum Tuhan Yesus datang atau sebelum kita mengembuskan napas. Tuhan Yesus berkata kan, siapa yang menggunakan waktu untuk mengetahui bahwa tuaian sudah memutih, kita hanya pergi dan orang bisa dikabarkan Injil dan percaya Yesus. Contohnya 2 bulan yang lalu, bukan 2 bulan, bulan Februari, kami mengabarkan Injil di Jalan Cempaka Putih dari luar pagar. Bapak ini bernama Chin Kwek Kyong. Dia mau percaya Yesus loh, langsung loh. Saya tanya kepada dia, ada videonya. Bapak mau percaya Yesus nggak? Mau. Bapak mau dibaptis nggak? Mau. Tapi karena pandemi kami tidak follow up ke dia. Pada bulan April ada gereja lain datang membaptis dia. Rupanya anaknya ada yang anggota gereja lain. Dan kami datang ke rumah dia lagi, dia tunjukkan ini loh, sertifikat baptisan saya. Ya, jadi kita jangan ragu-ragu ya pergi mengabarkan Injil. Dan orang kalau percaya Yesus, sungguh-sungguh percaya Yesus, disukacitakan di sorga dan di bumi. Di sorga banyak malaikat ya yang akan menyanyi memuji Tuhan, dan kita mendengarkan orang percaya Yesus dan dia sungguh-sungguh percaya Yesus, kita juga senang karena dia sudah jadi anggota keluarga kita, kerajaan sorga di muka bumi. Jadi ya kita berdoa, kita bisa melihat ya kenyataan dari penuaian yang dapat ya Tuhan Yesus berikan pada kita dan gereja kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkaulah yang telah memberikan kami Tuhan Yesus sebagai teladan sempurna untuk kami. Dan kami mengucap syukur untuk pesan Tuhan Yesus bahwa musim tuai di hadapan kami. Tolonglah kami ya Bapa untuk pergi mengabarkan Injil, untuk memberitahukan orang tentang Yesus. Dan kami percaya sesuai dengan janji-Mu, Roh-Mu bekerja dan orang akan bertobat karena dorongan Allah Roh Kudus. Dan ketika mereka bertobat, kami percaya di surga, sukacita para malaikat langsung memuji Engkau. Dan kami juga bersukacita karena anggota keluarga Engkau di dalam dunia ini bertambah. Ya Bapa, tolonglah kami secara pribadi dan secara gereja untuk hidup seperti Tuhan Yesus dan Rasul Paulus dan kawan-kawan, menjelajah ke segala tempat untuk memanen jiwa-jiwa, yaitu ladang yang sudah memutih. Kami mengucap syukur Bapa, Engkaulah yang menanam dan menyiram, dan Engkau memberikan pertumbuhan ya, melalui Roh Kudus. Dan kami juga Engkau berikan tugas, bukan hanya menanam dan menyiram, tapi juga bertugas memanen. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Dengarkanlah doa kami, ampunilah segala kelalaian kami dalam menunaikan segala amanat agung-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri
pujian kita yang terakhir. 198 ya. Setelah pujian ini kita minta kesediaan dari Pendeta Eleken Pang ya untuk menaikkan doa berkat 198 Yesus datang. Kita berdiri 198. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis, berdiam di kuburan sendiri. Dia tertawan, tersiksa, tak berdaya. Yesus datang, ya dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli, tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ya disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. 是个仍然站错，是个梁书有圣经里面所应许的祝福。当然，我主耶稣基督恩庇，天父上帝慈愛，聖靈的監督與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到主耶穌基督天一次再來。阿門。阿門。頌。阿門。阿門。向坐密多山飛，因上帝祝福大家，最後時間來唱因主賜福。Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, karunia damai sejahtera diberi Tuhan.